Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita dipertemukan kembali olehnya ta'ala melanjutkan pelajaran kita dalam fikih dakwah dengan kitab Ususu Manhajis Salafi fi Da'wati Ilallah. Kita dalam pembahasan yang sangat penting sekali, ikhwah rahimani barakumullah, yaitu tentang teknik dalam berdakwah. Kita telah bahas dahulu di Al-Mabkhasul Awal 4 langkah mendakwai orang kafir. Juga yang kedua membahas tentang mendakwai orang yang kesalahannya karena belum tahu atau karena mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga kemarin mendakwai penguasa. Lalu sekarang kita memasuki yang keempat. Yang keempat sekarang Al-Mabkhasu Ar-Rabi. Al-Mabkhasu Ar-Rabi yaitu mura'atu al-fawariki bin nisbati lil halatin nafsiyah wal kudurati al-basyariyah wal makanati wasyarafi wasin. Kita berdakwah itu dalam mendakwai manusia, kita harus mau memperhatikan adanya perbedaan antara satu dengan yang lain dalam hal al-halati nafsiyah, dalam keadaan nafsiyah seseorang, bagaimana nafsiyahnya, kejiwaannya. Juga masalah kemampuan, kemampuan manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Juga dalam hal ada yang mempunyai kedudukan, ada yang mempunyai kemuliaan, atau mempunyai usia yang lebih tua daripada kita. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, linnasi ahasisu wa masyairu. Jadi manusia itu mempunyai ahasis, mempunyai perasaan, mempunyai khis, ini jamak dari khis, mempunyai indera, wa masyair, mempunyai perasaan. Ini suatu kaidah mengatakan linnasi ahasis wa masyair. Yang mana ahasis wa masyairnya itu la budda an tura'a inda ta'amuli ma'ahum. Yang hendaknya perasaan mereka itu dipelihara, dijaga, diperhatikan ketika kita bergaul dengan mereka. Kenapa dijaga, dipelihara itu perasaan dan inderanya? Bimura'atiha yahsulu an-najahu lid-dakwah. Sebab dengan menjaga ahasis dan perasaan mereka itulah nanti akan muncul kesuksesan kita dalam berdakwah. Kenapa demikian? Kenapa menjaga perasaan manusia itu menyebabkan dakwah bisa sukses? Karena yakunul mad'u aksara qabulan lima yud'a ilaih. Karena dengan demikian mad'u, nanti masyarakat yang kita dakwai itu akan semakin mudah menerima
semakin kuat penerimaannya terhadap materi-materi yang kita sampaikan. 5 yudha ilaih, terhadap materi yang disampaikan. Oleh karenanya Nabi kita pun mempraktekkan masalah ini. Beliau jelaskan, waqad kana Rasulul Huda sallallahu alaihi wasallam yura'i hadzal janiba mura'atan wadihatan fi manhajihi wa ta'amulihi ma'an nasi sholawatullahi wa salamuhu alaih. Oleh karenanya sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memelihara, menjaga sisi itu dengan penjagaan yang jelas gamblang, nampak kelihatan di dalam manhaj beliau, di dalam beliau bergaul dengan manusia. Wa mimma yadullu ala hadza, di antara bukti-buktinya, di antara bukti yang menunjukkan bahwa beliau manhajnya dalam bergaul dengan manusia, menjaga sisi ini, menjaga sisi akhasis wa masyair, beberapa hal. Kita baca. Yang pertama, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ma akhrajahu asy-syaikhani, hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, min hadisi Malik bin al-Khuwairis radhiyallahu anhu qal, dari hadis Malik, beliau menuturkan, ataina ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu syababah mutaqaribun, kami para pemuda yang sebaya. Fa aqamna indahu 20 yauman wa lailah, kami belajar, kami training, kami daurah, dididik oleh Nabi, kami dididik oleh beliau, training, ya, asrama, ya kan, boarding, selama hari yang panjang. Ketika kami dalam itu boarding mendapatkan 20 hari 20 malam, beliau memahami, beliau mengerti, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, memang beliau adalah orang yang pengasih, beliau orang yang lembut, ya, beliau orang yang bersahabat gitu. Buktinya apa? Buktinya falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, waktu dapat 20 hari itu beliau meyakini, ya, beliau punya perkiraan bahwasanya kami para pemuda ini yang sudah 20 hari belajar ini, kami sungguh-sungguh telah ingin, kami telah rindu kepada keluarga kami. Beliau menangkap itu, beliau menangkap kerinduan kami, maka tatkala beliau menangkap kerinduan kami, sa'alana. Beliau sa'alana, ya, ini sa'alana ya, bukan sa'alna tapi sa'alana. Beliau bertanya kepada kami, ini nanya maf'ulun bih. Sa'alana, beliau bertanya kepada kami tentang amman tarakna ba'dana, tentang orang-orang yang kami tinggalkan di rumah. Fa'akhbarnahu, maka kami pun mengabarkan kepada beliau tentang siapa-siapa yang kami tinggalkan di rumah. Nah, mendengar jawaban kami apa adanya itu, qal, maka beliau memutuskan atau mengarahkan kepada kita dengan sabda beliau, irji'u ila ahlikum, ya, silahkan kalian bisa pulang
menemui keluarga kalian dengan syarat aqimu fihim wa allimuhum. Dengan syarat kamu tinggal bersama mereka dan mengajarkan ilmu ini kepada mereka, dan perintahkanlah mereka untuk sholat. Akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, itu sebagaimana hadis ya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kita lanjutkan. Penulis berkata, ikhwah, fangdur ila mura'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li halis syababi wa fatonatihi. Dalam sabda di atas, lihatlah beliau Nabi SAW mempunyai perhatian kepada para pemuda, kepada keadaan pemuda. Beliau punya fatonah, ya kan? Beliau punya fatonah. Beliau bisa mengerti, ya, bisa tanggap, ya, bisa faham terhadap keadaan para pemuda. Lishtiyaqihim ila ahlihim. Beliau bisa paham, menangkap adanya kerinduan mereka kepada keluarga. Memang hal ini kamahiyya adatun nafsi al-basyariyah, ya seperti itu memang keadaan jiwa manusia. Makanya di pondok kita, ya kan, itu santri itu tiap bulan ada atau diadakan boleh pulang, ya kan, boleh pulang, ya kan, santri boleh pulang sebulan itu sekali, ya kan. Kalau yang santri dari jenjang SD kan boleh pulang sebulan sekali, itu hari Jumat, ya, Jumat pada Jumatan sampai hari Ahad, ya kan. Kalau kalian yang dewasa ya boleh pulang itu Sabtu sore, ya kan, Sabtu sore sampai Ahad sore 24 jam, nah, gitu. Itu memang juga karena ini kita mengamalkan ini, ya kan, mengamalkan barangkali memang kalian yang namanya manusia, ya kan, gitu, ya, ada rindu sama keluarga gitu. Fa'amarahum birruju'i li ahlihim. Nabi memerintahkan mereka untuk boleh pulang ke keluarga, wal iqamah indahum, dengan catatan tetap tinggal sama mereka dan mengajarkan ilmu kepada mereka, ya. Ilmu dan memerintahkan mereka sholat, nah gitu. Fa fi dzalika dalilun ala annahu yanbaghi lida'iyati indama yad'u ila Allahi ayyatahayyanal fursata allati biha yakunul mad'u aksara qabulan wasti'dadan nafsiyan lima yud'a ilaih. Maka diambil faedah dari hadis itu menunjukkan bahwasanya dai selayaknya ketika berdakwah itu ayatahayyan, ya, mencari fursah, ya, mencari waktu, kesempatan yang dengan kesempatan itu mad'u itu lebih kuat penerimaannya, lebih siap, ya, lebih siap kejiwaannya untuk menerima materi yang didakwahkan. Itu perlu waktu sini kan. Nah, kayak pemuda di sini terangkan, ya, perlu waktu sini cuma 20 hari pertama itu kan. Nah, gitu. Misalkan demikian. Kemudian boleh pulang dulu, nanti tambah lagi. Itu ya, wah. Itu adalah bukti Nabi kita betul-betul punya muro'ah, ya kan, menjaga keadaan nafsiyah manusia. Yang kedua, bukti yang lain, ya, wah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a al-asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya'i. Apabila makan malam sudah disiapkan, ya, sudah hadir di depan kita, sedangkan iqamah sudah dikumandangkan, ya,
Bersama itu beliau memberikan arahan fabda'u bil asya. Maka dahulukan, mulailah makan dulu. Nah itu. Jadi mulailah, nanti terus setelah makan segera sholat, ya kan itu. Segera jamaah isya. Nah gitu. Jadi beliau mulai untuk memulai dengan asya, dengan makan malam. Di sini menunjukkan Khatifillah rahimani wa rahmatullah fa fi hadhil ahadits al bayanul wadih. Di dalam ini hadis ada penjelasan yang gamblang jelas, gamblang ya nyata menerangkan manhaj ini syariah as-samhah, liman haji asyariat as-samhah fit ta'amuli ma'an nas. Ini jelas ada penjelasan cara syariat ini dalam bermuamalah dengan manusia. Apa itu? Ala wa huwa mura'atu ahwalin nasi wa durufihim. Jadi ini syariat itu adalah samhah, ya kan? Pemurah, ya kan? Toleransi. Buktinya apa? Bukti ini syariat adalah menjaga, memperhatikan kondisi manusia dan situasi mereka. Dan juga menunjukkan wa antaku nada'watu ba'idatan anil ahwali wad durufi an-nafsiyati allati takunu saddatan lil mad'uwi an qabuli dakwah. Juga hendaknya dakwah itu ya, dalam berdakwah hendaknya dijauhi waktu, situasi, kondisi kejiwaan masyarakat yang itu bertentangan atau menghalangi diterimanya dakwah. Nah gitu. Buktinya ini ya, tadi di atas itu. Wa kullama kana fahmu da'iyati li hadzal amri muhaqqaqan kana fi da'watihi nafi'an bi idnillah. Jadi setiap kali dai itu bisa paham masalah ini. Ya, masalah hendaknya bisa mencari waktu, kesempatan yang mendukung diterimanya dakwah ya. Jiwa itu siap untuk menerima, maka jika dai ini bisa memahami masalah ini, jika pemahaman masalah itu memang terrealisasi, maka dakwahnya itu akan berguna, akan bermanfaat biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, contoh yang ketiga ikhwah. Yang ketiga misal juga yang lain lagi, wa min dalika ma warada an nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi bahwasanya ada riwayat yang datang dari Nabi kita min idnihi linnasi bis sholati birrihali wal masakini inda khusulil matar wal bardi syadid. Datang penjelasan dari Nabi kita, beliau mengizinkan manusia untuk menegakkan sholat di rumah ketika hujan, ketika dingin yang sangat. Ini sahih Muslim ya, ini sahih Muslim. Fa fi dzalika ablagu dalilin ala mura'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ahwalin nasi wa masyairihim wa durufihim wa ikhtilafi ahwalihim. Dalam ini hadis jadi ada hujan, ini Nabi mengizinkan untuk menegakkan jamaahnya itu di rumah. Ini menunjukkan dengan sangat gamblang, betul-betul Nabi itu menjaga, memperhatikan kondisi manusia, memperhatikan indera, perasaan, dan kondisi dan perbedaan keadaan mereka. Ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau jelaskan, ya, fal wajibu ala da'iyah mura'atu ahasisin nas wa masyairihim. Diwajib atas dai semuanya untuk menjaga perasaan manusia. Wa ma'rifatu kuduratil mad'uwina fi afhamihim wa mada isti'abihim. Juga dai hendaknya bisa mengerti
kadar kekuatan mad'u dalam pemahaman. Juga kadar mereka sejauh mana mampu konsentrasi menampung pelajaran. Itu berapa lama. Nah gitu. Berapa lama mereka itu konsentrasi. Kita bisa mengerti. Berapa lama kemampuan menampung pengarahan, menampung materi. Nah gitu. Mengapa demikian? Harus tahu kadar kemampuan mereka. Ya, karena apa? Karena Allahu Jalla wa Ala ja'ala lin nufusi taqatan wa hududan la tata'adaha. Karena memang Allah Ta'ala itu telah menjadikan jiwa-jiwa manusia ini punya kemampuan, dan kemampuannya ada batasnya, batas yang nggak mungkin bisa dilewati. Memang ya segitu kemampuannya gitu. Wa hadza ma ja'a musarrahan bihi fi qouli ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga wa qaulihi ta'ala rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Juga firman-Nya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Di Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Dan juga permohonan manusia, ya wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Juga perintah Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya. Waqad qala Aliyun radhiyallahu anhu haddisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ali berkata, sampaikan kepada manusia sesuai tergantung apa yang mereka bisa tangkap, ya, dengan istilah yang mereka bisa pahami. Jangan sampai dengan istilah yang mereka belum paham. Apakah kamu ingin menyebabkan Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi kita bisa mengerti ya, wah, jadi semua manusia itu memang punya batas kemampuan, ya, kemampuan. Oleh karenanya selain bagi dai itu jangan sampai menuntut amal, perbuatan dari orang laki-laki yang dari orang yang sudah tua, ya kan? Seperti kewajiban, beban yang dituntutkan kepada pemuda. Juga jangan menuntut tuntutan yang berat kepada wanita seperti yang diarahkan kepada lelaki. Jadi masing-masing punya kekuatan, punya kemampuan sesuai kemampuan masing-masing. Seperti juga jangan sampai menuntut orang yang sakit seperti tuntutan yang diberikan kepada orang yang sehat. Makanya orang yang sakit itu udzur untuk tidak jamaah ke masjid. Kalau yang sehat maka suruh jamaah ke masjid. Nah, demikian seterusnya. Yang keempat, ikhwati fillah, atau yang seterusnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wala adalla ala dzalika min mura'atihi sallallahu alaihi wasallam lin nasi fi sholat jamaah. Juga menunjukkan kepada hal itu perhatian Nabi keadaan manusia ketika dalam pelaksanaan sholat jamaah. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ghadiban lam yura asyaddu min ghadabihi hadha. Faqal ya ayuhan nas inna minkum munafirin faman amman nasa falyatajawwas fa inna khalfahu ad-dha'ifa wal kabira wadal hajah. Artinya, khati fillah rahimani wa rahimakumullah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian sungguh ada orang-orang yang munafirin, ada orang-orang yang menyebabkan orang lain menjauhi Islam. Faman amman nasa, maka barang siapa yang memimpin, yang mengimami sholat bersama orang banyak, fal yatajawwas, maka dia hendaknya melaksanakannya dengan ringan.
Fa inna khalfahu, maka sesungguhnya makmumnya itu ada ad-dhaif, ada orang yang lemah, al-kabir, ada orang yang sudah tua, lanjut usia, juga ada orang yang dal hajah, ada orang yang mempunyai banyak keperluan. Khadifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di sini perhatikan Rasulullah Muhammad SAW beliau memerintahkan imam untuk meringankan sholat. Kenapa? Karena menjaga keadaan makmum. Ada anak-anak, ada orang tua, ada orang yang punya hajah. Nah, ini semua merupakan dafi qawi, merupakan pendorong yang kuat untuk supaya manusia gampang menerima Islam, untuk menerima syariat ibadah sholat, gitu, agar orang mudah menerima kewajiban sholat, dikerjakan dengan seringan mungkin. Nah, gitu. Karena memang orang macam-macam. Yaitu ikhwah mungkin yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.